Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. PT Dankos Laboratoris Indonesia bekerja sama dengan Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Makhluk apa itu? Mengerikan sekali. Dia berubah menjadi makhluk api. Setiap makhluk setan atau jin memang bersumber dari api. Aku harus berhati-hati. Dengan cara apa kau akan mengusir makhluk itu? Apakah kau akan bertarung? Aku terpaksa, Nila. Aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Ayo, lawanlah aku, anak muda. Ayo. Adi Braja Musti. Min, ada suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Lihat di atas pohon itu. Kuntilanak. Sundari, tidak. Dia terbang melayang-layang ke arah kita. Tidak. Jangan apa-apakan kami. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Treasure. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Makhluk Alam Gaib. Sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk yang berasal dari alam gaib. Dalam seri yang ke-24 ini didukung oleh Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Farah sebagai Nala Ratih, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Chris Urspon sebagai Jail Singgi, Estu Irene sebagai Dewi Sumbi, dan Idris Apandi sebagai Ki Gedeng Mukti. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Jail Singgi saat bergerak ke semak belukar yang ada di depannya, yang saat itu tengah bergerak-gerak. Dewi Sumbi pun curiga kalau Nala Ratih yang sedang mereka cari bersembunyi di tempat itu. Perlahan-lahan Jail Singgi mendekati tempat itu dan melompat dengan garang. Kau tidak akan bisa lari. Jail Singgi mengacak-ngacak semak belukar, tetapi dia tidak menemukan Nala Ratih. Ajar, kepala. Seseorang saja.
Apa yang kau dapati? Bukan anak itu. Tapi aku menangkap seekor babi hutan. Ayolah, kita cari di lain tempat. Sementara itu Nalaratih yang tengah bersembunyi karena telah merasa terbebas dari bahaya, ia segera keluar dari tempat persembunyiannya. Aku selamat. Mereka sudah pergi lagi. Aku harus cepat pergi dari sini. Celaka. Dewi, bagaimana kalau sampai bocah itu tidak kita ketemukan? Itu tanggung jawabmu. Kau akan terkena marah ibuku. Di mana bocah itu bersembunyi? Ayo, kita harus terus mencari Dewi Sumbi. Sebelum matahari muncul, kau sudah harus berhasil menangkap bocah itu. Ayolah. Mudah-mudahan jalan ini akan menuju keluar dari hutan ini. Aku takut sekali. Aku rasanya ingin cepat keluar jauh dari hutan ini. Nalaratih berlari menembus kegelapan malam. Ia tidak lagi memperdulikan suasana yang begitu gelap. Berkali-kali dia terjatuh, tetapi dia cepat bangun dan berlari lagi. Menjelang pagi hari, akhirnya Nalaratih keluar dari wilayah hutan Ciremai. Aku bahagia sekali rasanya. Aku selamat. Aku bisa keluar jauh dari hutan itu. Oh, dingin sekali air sungai ini. Tapi tubuhku terasa sejuk. Biar aku mandi saja sekalian. Dingin sekali, tapi segar sekali. Setelah selesai mandi dan merapikan pakaiannya, Nalaratih kembali melanjutkan perjalanannya. Matahari sudah terang. Dewi Sumbi sudah lenyap. Gadis siluman itu memang tidak akan mungkin bisa muncul di siang begini. Tapi bagaimana dengan Nalaratih? Anak itu harus bisa aku tangkap. Aku harus mencarinya. Karena Nini Peret menyuruhku untuk bisa menangkap dan membawa anak itu ke puncak Gunung Ciremai. Demi kau, Nini Peret, aku sudah jatuh hati padamu. Aku akan menjalankan perintahmu. Aku akan berusaha mencari anak itu. Sampai di mana aku sekarang ini? Ibu, di mana kau berada? Rati takut sekali. Rati sendiri di tempat sepi ini. Di mana kau, Ibu? Rati takut sekali. Ibu, di mana kau, Ibu? Rati takut, Bu. Jangan tinggalkan Rati. Ibu, Rati takut sekali. Di mana kau berada, Ibu? Nalaratih menangis karena tempat itu begitu sepi. Dia terus melangkah, menyusuri jalan berbahaya yang penuh jurang menganga. Langkahnya sudah tertatih-tatih. Namun tiba-tiba, kaki Nalaratih tersandung sebuah batu besar dan tubuh bocah itu terjatuh. Oh, aduh, kakiku. Aduh, sakit sekali. Oh, Ibu, tolong Rati, Bu. Ibu, Rati takut sekali. Kakiku sakit sekali. Ibu, di mana kau, Ibu? Tolong Rati. Rati takut sendiri di tempat ini. Rati tidak mau mati di tempat ini. Ibu, apakah kau tidak mendengar rintihan anakmu? Aduh, kakiku terluka. Darah banyak sekali keluar. Aduh. Nalaratih merintih, kakinya terluka. Darah segar mengalir dari lukanya. Ia berusaha untuk bangun. Keringat bercucuran di wajahnya. Dan ketika dia berhasil berdiri, tubuh bocah itu terhuyung-huyung. Dan saat itulah bocah itu tergelincir masuk ke jurang yang menganga. Anda sedang mendengarkan Rakanda Channel. Tubuh Nalaratih jatuh ke bawah jurang. Dan selanjutnya, tubuh bocah itu jatuh ke dalam sungai deras. Dalam keadaan pingsan, tubuh Nalaratih terbawa air sungai yang mengalir deras itu.
Usaha apa lagi yang harus kita lakukan? Hanya usaha yang bisa kita lakukan. Tapi kita sudah hampir 2 pekan menempuh perjalanan. Rati anakku tidak juga kita temukan. Dan kini kita mau kemana lagi? Nampaknya sebentar lagi senja akan tenggelam. Sebaiknya kita cepat mencari tempat peristirahatan yang aman di hutan belantara ini, Nilam. Kenapa berhenti di sini, Restu? Apakah penglihatanku tidak salah? Coba lihat. Apa yang ada di depan sana? Oh, sebuah gubuk yang sederhana sekali. Iya. Kita bisa menumpang di gubuk itu. Siapa tahu penghuninya baik dan mau menerima kita menginap barang semalam. Tunggu, Restu. Rasanya aneh juga. Di hutan belantara begini. Apa memang ada manusianya? Siapa orang yang tinggal di gubuk itu? Mana aku tahu. Ayo kita ke gubuk itu. Lihatlah. Matahari sudah tenggelam. Suasana sudah gelap sekali di hutan ini. Kau mau turun? Tunggu. Apakah gubuk itu ada penghuninya? Nampaknya sepi sekali dan gelap. Kukira sebaiknya kita turun dulu dari kuda kita. Mungkin penghuninya ada di dalam. Ayo kita turun. Oh, pintunya tidak dikunci dari dalam. Bagaimana? Di dalam gelap sekali. Sebaiknya biarkan saja pintu gubuk itu terbuka lebar. Biar cahaya bulan masuk ke dalam. Oh, iya. Tapi aku tidak melihat ada orang di dalam. Pak, Bu, apakah ada orang di dalam? Permisi, permisi. Restu, apa kau yakin kalau gubuk ini ada penghuninya? Entahlah, ayo kita masuk saja. Restu, apa kau yakin kalau gubuk ini ada penghuninya? Entahlah, ayo kita masuk saja. Nilam, kau melihat ada orang di dalam gubuk ini? Tidak, nampaknya gubuk ini kosong. Oh, Restu, kau dengar suara harimau tadi? Iya, aku mendengarnya. Tapi di mana? Apakah di dalam gubuk ini ada seekor harimau hutan? Mungkin saja harimau itu masuk ke dalam gubuk ini. Duduklah kalian. Oh, itu suara guruku. Iya, suara kakek Ki Gedeng Mukti. Oh, rupanya kita beruntung sekali. Kakek, di mana kakek berada? Aku di depan kalian. Nilam, lihat di depan kita. Bukankah itu kakekmu Ki Gedeng Mukti, guruku? Benar, dia sedang duduk bersila. Dia memang kakek Ki Gedeng Mukti. Restu Singgi dan Nilam Cahya kemudian duduk bersila. Di hadapan mereka, nampak seorang kakek berjanggut panjang dan berjubah hijau tengah duduk bersila. Kami tidak percaya kalau suara harimau yang kami dengar tadi ternyata adalah suara guruku sendiri. Ya, kami sangat bahagia sekali. Bagaimana mungkin kakek Ki Gedeng Mukti bisa berada di tempat ini? Kek, bagaimana nasib Nalak Rati? Kenapa kakek sampai seorang diri? Kami mohon maaf, Guru. Barangkali karena kami sedang merasa lelah, merasa lapar. Maka dengan begitu, keadaan kami tidak bisa terkontrol dengan baik. Seperti halnya juga Nilam. Hingga dia sendiri seperti tidak sadar dengan siapa dia sebenarnya sedang berhadapan. Dengan siapa sebenarnya kami sedang bicara. Aku mengerti keadaan kalian. Ada yang harus aku sampaikan pada kalian. Yang barangkali persoalan ini agak lain atau jarang kalian temukan. Dengarlah oleh kalian baik-baik. Aku sudah membicarakan tentang persoalan hubungan kalian dengan Eyang Ki Buyut Manguntaba. Rasanya kalian tidak pantas kalau terlalu lama selalu berdua jika tidak ada ikatan tali perkawinan yang resmi. Rasanya sangat tidak baik jika kalian tidak secepatnya resmi menjadi suami istri. Bagaimanakah kisah selanjutnya?
Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.